Satu lagi. Bu, saya Bu. Nah, Pak Ito, monggo Pak Ito. Singkat dan jelas, Pak. Ye, ini titipan dari istri ini masalahnya. Itu. Nah, terima kasih Bu Pendeta atas pencerahannya. Hanya saya agak prihatin juga Bu ini artinya. Mungkin agak sedikit berbeda ya pandangannya dengan Ibu Pendeta ini. Mungkin mohon diluruskan nanti. Kalau kami simpulkan dari pemahaman yang kami terima dari apa yang diterangkan oleh Bu Pendeta, bahwa gereja itu memberi kesempatan untuk membuka peluang untuk kawin antar agama. Itu yang hal itu yang sangat saya takutkan justru karena apa? Kalau gereja nanti tidak tegas dalam hal itu, suatu saat orang akan banyak menggunakan kesempatan itu, Bu. Itu loh. Walaupun itu tadi mungkin ya memakai ayat berdasarkan ayat-ayat atau tafsir Alkitab, artinya itu karena gereja satu dengan gereja lainnya kadang-kadang lain tafsirnya, gitu loh. Ada gereja yang tidak mau sama sekali mengadakan perkawinan antar agama karena itu dilarang. Kalau Tuhan Yesus mengatakan ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Hitam di atas putih, hitam putih Kristen itu tidak abu-abu. Tetapi di lain pihak ada gereja, misalnya katakanlah GKJ, bisa memberi peluang untuk perkawinan antar agama. Jadi ada abu-abu, itu yang justru kami takutkan untuk masa-masa akan datang. Banyak remaja kita udah mengetahui itu, kenapa sih kita tidak harus artinya kita memegang doktrin ya yang ketat dan sebagainya. Toh nanti kita juga kawin dengan agama lain juga bisa, juga diberkati. Ya, itu Bu. Mohon, ini tanggapan kami. Terima kasih Bu Pendeta. Terima kasih Pak Ito. Monggo Bu Nani. Ya baik, terima kasih Pak Ito. Saya kira Pak Ito mewakili sebagian besar dari perasaan warga jemaat ya. Karena di tempat saya waktu itu juga banyak Pak yang seperti apa Pak Ito sampaikan ya, ada semacam apa. Nah ini nanti berarti kita jadi nggak jelas gitu sebagai GKJ gitu ya. Karena memang ada gereja yang mengatakan tidak. Nah, itu yang kenapa tadi saya memakai istilah fenomena, Pak. Ketika jemaat betul-betul diberikan edukasi yang tepat dan kita sangat terbuka malahan gitu, ternyata yang memilih nikah beda agama itu setahun belum tentu ada satu. 2 tahun juga belum tentu ada satu. Itu berarti yang harus dikuatkan apa Pak? Ya pembinaan gitu ya kalau pakai bahasa gereja. Pendampingan yang harus kuat. Dan yang paling penting bagi anak muda adalah belajar menimbang, lalu membuat keputusan, dilatih atau diajari bagaimana cara membuat keputusan. Termasuk dalam hal iman begitu Pak ya. Ya, apakah GKJ kemudian memberi peluang? Kalau di dalam tata gerejanya memang tidak ada, Pak. Tapi sekali lagi yang namanya fenomena itu tidak usah diminta, tidak usah diberi ruang, nggak usah diberi peluang gitu. Artinya gereja secara sengaja mendeklar bahwa kami melayani perkawinan beda agama, nggak usah begitu. Nanti muncul sendiri. Karena apa yang kami pahami begitu ya, penghayatan saya. Gereja itu menjadi tempat untuk semua orang yang datang, yang terutama ya mereka datang dengan membawa persoalan hidupnya, kalau bisa dia keluar dengan pencerahan bahwa saya tahu harus berbuat apa sekarang. Tidak perlu menghakimi begitu, ya. Kalau kamu nanti nikah beda agama, kamu dosa. Dosa dan tidak dosa, Tuhan itu lebih punya otoritas. GKJ memakai pendekatan pastoral transformatif memang dijiwai dan justru disiapkan karena fenomena masa datang justru menjadi sangat memungkinkan terjadinya perkawinan yang bukan hanya beda agama
Tapi bisa jadi perkawinan beda agama, beda warga negara. Loh, sekarang lihat saja fenomena yang ngetren. Saya pernah memberkati satu perkawinan, satu berasal dari Prancis, satu dari Indonesia. Ketemunya di mana? Di Facebook. Dia Katolik dari Prancis, satu warga GKJ gitu. Loh, kalau ini masyarakat kita sudah nggak bisa dikontrol seperti yang kita mau gitu. Jadi dan anak-anak kita, generasi kita begitu masuk ke ruang virtual, bahkan ibu bapak mungkin ya coba iseng-iseng gitu. Ada aplikasi khusus, ada ruang-ruang khusus yang di situ memberikan ruang untuk biro jodoh gitu. Nah, kalau dapatnya dari situ bagaimana? Maka yang harus dikuatkan sekali lagi memang kembali Pak. Saya setuju bahwa sebenarnya bangunan iman anak-anak itu adalah bangunan yang harus kuat di keluarga. Gitu. Jadi memang tidak mudah Pak, saya menyadari itu, tetapi bahwa gereja perlu, artinya punya alternatif begitu memikirkan, kalau sampai terjadi begini harus bagaimana, pendekatan yang harus digunakan apa, apakah doktrin, dogmatik, ataukah pakai pendekatan yang lebih humanis. Saya kira itu memang kembali kepada cara kita memaknai bagaimana menghayati hidup yang dalam damai sejahtera itu. Ya, saya kira mungkin tidak tegas begitu ya jawaban saya. Apakah GKJ sebaiknya punya sikap tidak boleh begitu? Dulu gereja GKJ pernah mengatakan tidak boleh, tapi GKJ juga pernah mengatakan boleh. Boleh dan tidak boleh itu atas dasar apa? Ya kadang memang pijakan pertama Alkitab. Pijakan kedua tata gereja. Pijakan berikutnya adalah ajaran gerejanya. Itu yang selalu dipakai gitu. Siapa yang bisa membendung perubahan zaman? Tidak ada. Dulu orang nggak ke gereja dianggap bagaimana, wah ini tidak patuh. Sekarang orang nggak ke gereja karena COVID. Gitu. Ibadah online ya sudah sah tidak. Sekarang jadi sah. Jadi semua berubah. Zamannya berubah, maka kita sendiri yang harus melihat dan mensiasati perubahan itu dengan arif, dengan bijaksana, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip iman Kristen. Nah ini yang memang tugas gereja saya kira, bagaimana prinsip-prinsip itu ditumbuhkan, dibangun, itulah tanggung jawab kita bersama ya. Ya mungkin majelis, mungkin pendeta, mungkin jemaat, bagaimana kita sama-sama meletakkannya di atas dasar iman yang benar, sehingga perkawinan beda agama itu dalam tanda petik sekali lagi hanya fenomena, belum tentu terjadi. Bahkan mungkin bisa jadi kemudian sungguh-sungguh memilih hanya di Kristen saja, misalnya seperti itu. Itu soal pendekatan dan juga bagaimana kita sebagai gereja memberi jawab ya atas persoalan jemaat. Ya, saya kira itu Bu Woro, mohon maaf Pak, itu mungkin tidak memuaskan ya, karena memang tidak ada rumus baku GKJ harus begini begitu ya, karena sistem kita presbiterial. Baik, terima kasih Ibu Nani Minarni yang telah menyampaikan materi, juga berdiskusi sharing untuk kita semua Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jamnya lebih 11 menit di laptop saya, tetapi tadi kita juga mulainya agak mundur sedikit ya, karena topik yang sangat penting saya kira pada malam hari ini. Kalau boleh ada catatan kecil dari saya sedikit yang saya tangkap dari sarasehan kita sore hari ini ya, malam hari ini. Jadi dalam hal perkawinan beda agama ini yang paling dasar dan penting bagi kita sebagai orang tua, karena ini saya kira dominan yang hadir di sini orang tua Bu Nani yang kami memiliki anak-anak pemuda remaja dan mungkin juga masih kecil, tetapi itu penting bagi kami untuk bagaimana bersama-sama dengan gereja kami membekali anak-anak dengan fondasi yang kuat. Jadi ketika kami menghadapi situasi atau keadaan yang tadi disampaikan bermacam-macam, itu posisinya sudah kuat. Mau berdialog dengan yang luar juga kita sudah punya pegangan dan posisi yang kuat. Di sisi lain dari gereja juga berperan di dalam melakukan pendampingan, kemudian juga tadi pastoral transformatif, jadi bagaimana melakukan pembinaan yang membangun bagi jemaat kita semua. Saya kira itu yang
poin penting yang bisa kita dapat pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian. Nanti mungkin materi bisa di-share juga ya Ibu untuk bahan perenungan dan bacaan Bapak Ibu sekalian. Nanti mohon izin Bu Nani untuk bisa share bahan tayangnya. Nah Bapak Ibu, ini sebagai penutup